Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Padepokan TV. Padepokan TV pada hari ini ada di daerah Jawa Tengah mendatangi informasi ya bahwa ada seseorang atau gadis masih baru lulusan SMA. Dia ini sudah mempunyai kelebihan ya. Makanya dari Padepokan TV merasa terpanggil betul atau tidak ingin membuktikan bahwa si Mbak ini bisa melihat ya, makhluk, dalam arti kalau pulang dulu ya waktu masih sekolah SMA kelas 3, kalau pulang maghrib itu tuh suka melihat jadi bayangan-bayangan entah kuntilanak atau sejenisnya. Jadi informasi dari teman-temannya dia ini sering mendengar gitu atau sering dihadang ya. Kan karena di daerah ini kan masih daerah pegunungan, jadi saya masih sangat percaya kental ya di wilayahnya ini. Setelah saya survei di sini mendatangi bahwa memang betul daerahnya ini sangat kental dengan mistik gitu. Jadi makanya walaupun saya jauh dari Cirebon, Jawa Barat, sampai mendatangi ke Jawa Tengah ingin membuktikan betul atau tidaknya, pengen ketemu langsung dengan si Mbak tersebut ya, karena saya belum tahu namanya. Mungkin akan saya panggil. Dan sebelum tonton di channel Padepokan TV, jangan lupa ya subscribe-nya ya untuk saudaraku dan temanku atau sahabat-sahabatku dimanapun berada. Saksikan dan jangan lupa subscribe-nya. Coba Mbak, tolong Mbak, sini Mbak. Nah inilah yang saya panggil. Cakep ya Mbaknya ya. Boleh tahu namanya Mbak? Kenalan dulu dengan siapa? Tiara. Oh, dengan Mbak Tiara. Inilah sobatku, ini kenalkan, ini Mbak Tiara. Mbak Tiara sekolah SMA sudah lulus? Udah lulus, baru lulus. Oh, baru lulus. Rencananya kemana? Mau melanjutin kuliah di Jogja. Jurusannya? Penerbangan. Oh, hebat ya saudaraku. Teman-temanku bangga ini punya anak seperti ini. Setelah lulus dari SMA, dia punya cita-cita, kejar karir ya, untuk membahagiakan orang tuanya atau keluarganya, membantu ibu bapaknya. Dia ingin kuliah, cita-citanya dia ini di penerbangan. Berarti itu kalau boleh kampusnya di mana? Di Yogyakarta. Di daerah Jogja, Bantul ya. Itu yang merasa terpanggil saya ini sampai datang ke sini ingin menanyakan betul dan tidaknya. Mbak katanya dulu kalau sekolah itu jaraknya dari rumah ke sana berapa kilo? Ya pokoknya sekitar 15-20an. Nah kalau berangkat jam berapa? Berangkat dari rumah itu jam 6:45. Nah pulang? Pulangnya misalnya habis latihan atau ekstra itu paling enggak ya sore sekitar jam 5, jam 6-an atau pokoknya sekitar maghrib. Nah itu ekstra kurikulernya kalau boleh saya tahu ngambilnya di apa Mbak? Apakah di basket, apa di apa yang lainnya, voli? Pencak silat. Oh itu di pencak silat ya. Ini jadi seorang pencak silat ya. Nah makanya saya percaya kalau memang dari pencak silat itu biasanya hubungannya dengan pernapasan gitu. Jadi walaupun dia tidak kebatinan karena fisik ya, tapi peka karena sering tahan napas, mungkin kalau mengeluarkan jurus itu kan. Nah itu Mbak kalau pulang jam habis maghrib, betul nggak sering terjadi dihadang oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata gitu, betul? Sering kayak misal lagi pulang gitu kan, kadang dengar suara, kalau enggak kadang sih melihatnya enggak benar-benar jelas, cuman kayak lewat kayak gitu doang. Sering banget. Jadi sekedar pelayar begitu Mbak ya. Jadi kalau melihat langsung menampakkan jelas sih berarti tidak. Enggak. Berarti ini ada bakat ya, ada bakat seorang indigo. Mungkin dari apa itu, dari latihan silatnya itu, jadi mata itu seolah-olah karena terlatih itu dia bisa peka. Nah Mbak setelah bisa melihat makhluk seperti itu, Mbak takut nggak rasanya? Awal-awal sih rasanya takut, cuman kan karena mungkin kesini-sini udah terbiasa, juga di rumah kan juga sering lihat, mungkin rasa takutnya udah mulai berkurang sih. Sudah mulai berkurang, nggak kayak awal-awalnya takut sama itu ya, melihat bayangan atau misalnya kayak macam apa yang pernah Mbak ceritakan ada kuntilanak gitu ya, ada pocong gitu kan. Adapun percaya dan tidaknya saya baru alam karena dia sendiri ya yang
menjalankannya, yang pernah melihat. Tapi saya percaya 100%. Karena apa? Dia ini dibekali oleh kekuatan-kekuatan dalam waktu untuk fisiknya. Mbak pengen nggak kalau ingin melihat lebih jelas lagi, atau saya bantu untuk membuka mata batin, Mbak mau nggak? Mau sih, pengen kayak lebih Peka. apanya. Jadi kalau nanti saya buka mata batinnya, Mbak tidak merasa takut. Kalau nanti ini kan awal-awalnya kan seperti bayangan gitu kan, seperti bayangan, terus suara menangis sangat jelas kan begitu. Nah nanti kalau melihat itu dengan adanya bertatap muka dengan Mbak itu, kira-kiranya Mbak lari nggak kira-kiranya kalau melihat wajahnya nanti seperti itu? Ya enggak, kan mungkin awal-awal bakalnya lumayan kaget dulu, tapi nanti kan udah terbiasa. Udah terbiasa. Iya. Ini saya syuting kalau nggak salah kurang lebihnya 2:30 ya. Yes, nanti. Sebenarnya 2:30 sore. Sebenarnya kalau mau buka mata batin atau indera keenam itu minimal itu malam gitu kan, atau habis maghrib lah, supaya bisa melihat gitu makhluk-makhluk tersebut. Tapi kalau waya gini ya mungkin nanti ada season kedua, akan saya buka dulu ya si Mbak tersebut ini, Mbak Tiara ini akan saya buka. Nah, nanti pembuktiannya ini kan season keduanya Mbak, mau begitu? Ya, karena kalau sekarang saya buka ini kan masih terang, terus kelihatannya juga masih ini nggak begitu jelas, seperti Mbak melihat habis maghrib itu ada cuma kelebatan gitu kan. Ya. Dan yang sangat jelas itu jangan suaranya. Nah itu, nah kalau mau akan saya buka ya mata batinnya. Nanti saksikannya saudaraku di season kedua. Tetap saya dengan Mbak Tiara itu akan dilanjutkan untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dalam arti saya setelah membuka indera keenamnya Mbak Tiara itu iya atau tidak begitu, Mbak ini bisa melihat makhluk tersebut kan begitu. Nah makanya jangan lupa, ini saya akan membuka dulu ya sebentar. Agak sana merem matanya, maaf nggak ya, saya pegang ya. Saksikan ya saudaraku, dia akan saya coba dibuka indera keenamnya biar sangat sempurna dia melihatnya. Mbak merasakan apa setelah saya pegang? Ada merinding agak kencang bicaranya? Merinding. Agak merinding. Terus ada apa lagi setelah saya pegang ini keningnya? Ngerasain ada di sekitar ada. Ada hawa yang masuk ya. Matanya merem Pak, coba bisa pegang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala salam qadi hajati wa bisyir masyaallah ani bil ghaibi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ya Qadir ya Qadir ya Qadir ya Qadir ya Qadir. Coba Mbak bayangkan ada di sini kan mata ditutup ya, nggak kelihatan apa-apa kan, seolah-olah Mbak itu merasakan bahwa ada kehadiran makhluk di sini, bahwa di sini memang ada makhluk, cuman harus gelap. Mbak bisa merasakan tidak ada kehadiran makhluk itu di dalam gaya pikiran dulu. Coba konsentrasi tinggi. Bisa ada yang merasakan kehadiran? Nah, makhluknya seperti apa? Kayak orang, bentuknya kayak orang sih, enggak bisa sama. Hitam apa bagaimana? Hitam ya, betul. Itulah saudaraku ya, setelah saya pegang matanya ini dengan daya magisnya itu dari otaknya ya, yang saya pegang dari belakang ini, karena kan untuk membuka. Nah hasilnya dia bisa merasakan gitu. Saya menghadirkan karena ini kan masih sore belum asar. Itu untuk sementara pembukaan ya, pembukaan pintu gaibnya dia yang di belakang di sini saya pegang dan saya transfer energi melalui kening dan matanya saya tutup, dan Mbak Tiara sendiri tadi bisa merasakan karena mata ditutup itu kan seolah-olah jadi kayak malam gitu. Saya menghadirkan dengan
perasaan ya. Kalau makhluk halus itu kan namanya tidak kelihatan oleh kasat mata, cuma dengan perasaan menghadirkan, dan dia juga bisa merasakan. Jadi apa, coba ceritakan? Jadi tadi tuh pas ditutup matanya, kayak ngerasa ada bentuknya kayak orang, cuman warnanya hitam gitu. Warnanya hitam, terus berbulu atau tidak? Nggak terlalu jelas sih tadi Mas. Nggak terlalu jelas ya, karena begitu cepat sih ya, begitu cepat saya tutup, paling beberapa menit lah itu. Jadi inilah Mbak Tiara di samping sekolah SMA sudah lulus waktu itu, berarti latihan olahraganya itu ngambilnya silat ya? Iya, silat. Ngambilnya silat. Insya Allah mungkin untuk langkah selanjutnya Mbak Tiara ini akan kuliah ke Jogja, ngambil jurusan manajemen penerbangan ya? Manajemen transportasi. Manajemen transportasi negara udara. Mohon maaf saudaraku, jadi agak ini juga sih ya, sayanya malu gitu, maksudnya berdeketan sama ini itu malu gitu, jadi ke bawah ininya. Mohon maaf dengan saudara-saudaraku, teman-temanku yang menyaksikan di channel Padepokan TV. Inilah barangkali Mbak mau ada pesan dengan teman atau dengan siapa, atau mau kasih namanya ya, coba ungkapkan aja. Jadi dulu itu pas awal-awalan bisa ngerasain kayak gitu, itu tuh ceritanya dulu pas saya kan pindah dari Jakarta. Nah dulu tuh Jakarta di mana? Di Manggarai. Oh, di Manggarai. Berapa tahun di sana? Sekitar ya dari kelas 2 SD sampai lulus SD, 5 tahunan lah. Nah jadi tuh kan biasanya nih misalnya pagi-pagi sekitar jam 2 kan di rumah itu ramai kayak orang lagi bikin produksi susu kedelai. Nah dia keluar itu di rumah yang satunya kan yang buat tidur. Nah di situ itu kayak melihat di dekat kamar mandi ya pocong kayak gitu. Itu awal pertama. Waktu kelas berapa tuh? Kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD dia sudah bisa melihat. Berarti udah ada detik-detik ya, detik-detik indigo ini ya, terus ya. Nah itu udah pertama kali lihat kan. Nah, akhirnya kesini kemarin pas kelas 1 SMA pulang kan, habis pulang latih itu sekitar jam 1 jam 2 pagi. Itu lewat latih, maksudnya latih silat apa? Ya, latih silat. Oh, berarti sekarang sudah jadi pelatih. Oh, itu sangat hebat. Karena Mbak Tiara sudah jadi pelatih silatnya ini. Ya, terus itu pulang sendiri kan, biasanya sabuknya kan dari kain kafan gitu kan. Dililitin ke leher kan biar anget, soalnya kan dingin banget di sini. Dingin di leher ya, karena pegunungan ya. Ya, terus itu lewat tempat ya yang kata orang-orang sih emang angker di daerah sini. Nah habis itu kok dari kaca spion motor itu kelihatan kayak kibit-kibit kan, tak kira oh paling sabukku kayak gitu. Ya kena angin ya. Ya ternyata bukan, itu ada pocong dari belakang ngikutin. Luar biasa saudaraku, sampai bisa melihat dari spion motor itu. Jadi sangkanya kayak seperti ini nih. Jadi kena angin kan, kipit-kipit kan, ternyata di belakang itu pocong ya, bukan sabuknya. Bukan sabuk sendiri. Kalau boleh tanya Mas, sabuknya sudah apa? Mori. Oh, sudah mori. Udah. Oh ya betul, memang harus jadi pelatih. Nah, terus silakan lagi Mbak. Udah kayak gitu bro. Terus kayak misalnya pergi-pergi malam kayak gitu kan, misalnya ngelatih emang seringnya malam. Itu sering banget ngeliat-ngeliat kayak gitu. Kadang sih emang ada perasaan takut. Misal mau berangkat ngelatih itu kan jam 8 malam. Habis isya berarti ya? Iya, habis isya. Terus jaraknya berarti dari sini sama di sekolahan latihnya? Enggak, lebih dekat, cuman ya emang jalannya kan gelap ya, ada penerangannya. Itu tuh dalam hati ya rasa takut kan, soalnya dulu juga pernah mau berangkat itu kayak di jalan nggak lihat wujudnya, cuman kayak dengar suara kuntilanak ketawa gitu sepanjang jalan sampai ada penerangannya. Segitu beraninya, karena dia juga terlatih mental pesilat. Ini saudaraku, jadi makanya dengan adanya penemuan di jalan, walaupun ada suara orang menangis atau ada seorang ketawa, jadi dia anggap saja lah itu angin lalu gitu, nggak sampai dimasukin dalam perasaan takut gitu. Soalnya kan kalau misal nggak berani gitu, kadang suka diledek sama pelatihku juga. Nggak berani sih dia seragamnya balikin aja. Wah, gitu kan. itu sangat akhirnya mendidik itu pelatihnya, jadi memberanikan diri gitu ya. Itulah saudaraku ya, dan teman-temanku dimanapun berada, kawan-kawan yang sudah menyaksikan ungkapan perasaan pengalamannya enak getir pahitnya ini Mbak Tiara itu seperti itu. Makanya saya merasa tertarik untuk saya ambil di channel Padepokan TV.
Nah, itu barangkali untuk teman-teman yang mau nonton ini silakan subscribe-nya atau like, share, komennya. Ya, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share di sosial media kami. Nah, itulah ya temanku dan saudaraku, saya sudah mendatangi Mbak Tiara dan Mbak Tiara sudah mengungkapkan berbagi pengalamannya. Jadi seperti itu ya. Nah, itulah daripada Bukan TV, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.